Allah tidak pernah memberikan beban sedikit pun kepada hambanya. Allah tidak menginginkan hamba-hambanya ini merasakan dirinya terbebani oleh pikiran maupun perasaannya. Allah tidak menuntut apapun dari hambanya. Tuntutan itu datang ke dalam diri kita karena kita merasakan kurang, karena kita merasakan takut terhadap diri kita maupun lingkungan yang kita hadapi. Oleh karena itu, Allah sampaikan, lepaskan beban itu. Wa wada'na anka wizrak, suruh lepaskan. Kenapa sih kita mau mikirin terus? Bagaimana kita mampu melihat jalan yang baik, yang mudah? Fa inna ma'al usri yusra. Tapi bagaimana kita bisa lihat yang mudah kalau pikiran kita sendiri terbebani? Masih terus berkutat dengan pikiran-pikiran yang mana, yang ini, yang itu. Orang bicara ini, orang bicara itu. Orang mengatakan sebaiknya kamu begini. Jangan, nanti kamu begini, kamu begitu. Akhirnya dia tidak pernah tahu mana yang harus diambil. Bingung. Itulah sifat manusia. Karena dia tidak pernah mau melihat siapa dirinya, maka dia selalu bingung. Karena dia tidak melihat kenyataannya, maka dia akan selalu bingung. Karena bingung itu karena dia tidak pernah mau memegang apa yang sedang dia lakukan. Yang dibingungkan ketika dia melakukan sesuatu, nanti dulu itu yang terpikir ke dalam pikirannya dia. Dulu saya jaya, dulu saya punya kekuatan, saya dulu punya sekarang. Istri saya mengatakan saya harus seperti ini, saya harus seperti itu, saya harus seperti itu, kamu harus begini, kamu harus begini. Dia terima. Sedang kenyataan yang sedang dihadapinya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh keluarga. Apa jadinya hidup kita? Beban tidak akan pernah menyelesaikan sesuatu. Ketika kita merasakan beban, kita tidak akan pernah menyelesaikan sesuatu. Rasakan ketika kita memikul suatu benda. Ketika pikulan tersebut kita sedang pikul, ada seorang datang, kemudian dia meletakkan dalam pikulan itu, bertambah beban kita. Bukan kita lepaskan yang ada di beban kita, tapi kita tambah pikulan itu. Bagaimana diri kita? Akan bertambah. Pikulan yang tadi cuma 5, 6, kita datangkan orang untuk datang kembali memikulkan, menambahkan, maka kita akan beban. Bagaimana kita ingin menikah kembali ketika kita sedang menghadapi beban? Menghadapi satu istri saja kita terpengaruh besar. Bagaimana? Apakah tuntutan itu tidak pernah terjadi? Karena tuntutan itu ada di dalam diri kita, bukan istri. Bukan anak. Bukan siapapun. Karena tuntutan itu ada di dalam diri kita. Ketika seorang istri mengatakan, saya minta kamu kirim uang sekian. Apakah Allah telah memberikan beban seperti itu? Apakah Allah meminta kamu harus beribadah dari pagi sampai sore? Tidak. Allah tidak meminta itu. Malam ini kamu harus melakukan sholat tahajud sekian rakaat. Tidak. Karena Allah memahami kehidupan hambanya standar yang ditentukan. Kemudian meningkatnya ibadah, amal, karena kemampuan dari dalam dirinya. Karena si hamba memahami dirinya. Maka dia mulai meningkat ibadahnya, mulai meningkat amalnya. Karena dirinya bukan dipaksakan oleh Allah.
Begitu juga dalam keluarga. Ketika seorang istri menuntut 1 juta 1 hari, apa yang harus kita lakukan? Kita mencari 1 juta 1 hari, tidak akan pernah dapat. Tidak akan pernah dapat. Yang kita lihat 1 juta, yang kita mampu menghadapinya hanya 200-300 ribu. Yang 700 ribu kemana? Kita cari, bebankan pikiran kita semua. Sampai-sampai katakan adalah seseorang, bagaimana saya bisa dapat karena dia punya uang banyak. Bagaimana saya merayu untuk bisa memberikan kepada saya. Dia melaskan dirinya, dia rendahkan dirinya. Apa yang jadi pada dirinya? Karena dia tidak pernah melepas beban dirinya. Dia tidak berani mengatakan, saya hanya bisa memberikan 300 ribu. Karena dia tidak berani menghadapi itu. Dia tidak berani mengatakan apa yang terjadi, yang ada pada dirinya. Maka bebanlah semuanya. Dia akan mengalami beban karena dia paksakan untuk memenuhi kebutuhan, bukan kebutuhan dirinya, bukan kebutuhan lingkungannya, tapi dia tidak pernah tahu karena dia bingung. Oleh karena itu, wawada'na anka wizrak, lepaskan beban itu. Bukan melepaskan sang istri, bukan mendatangkan yang lain. Lepaskan beban, kita mikul satu lagi. Belum tentu. Kuatkan diri kita, kemampuan kita, siapkan kita. Kalau kita sudah kuat, mau mengambil 2, 3, 4, itu bukan permasalahan. Allah akan mensetujuinya. Karena kita benar-benar kuat. Bagaimana kita mau menikah lagi ketika kita sendiri belum mampu menghadapi yang satu? Tapi janganlah bermain api kalau kamu tidak mau kebakar. Janganlah kamu bikin beban diri kamu kalau kamu sedang mengalami beban. Jangan menambah beban. Bagaimana ringankan beban kamu? Kalau kamu sudah ringan, apapun yang kamu inginkan pasti dapat. Kita berjalan dengan ringan, bukan dengan beban. Bukan dengan pikiran-pikiran yang kesana kemari. Kita kan tidak pernah tahu apa yang kita lakukan karena kita selalu beban. Yang kita pikirkan adalah beban. Coba kita rasakan. Kita mengangkat beberapa kilo. Ada 5 kilo. Kita angkat. 15 menit saja. Diam. Apa yang terjadi dalam tubuh kita? Itu benda yang terlihat. Kita angkat 5 kilo, lepaskan. 1 kilo lepaskan, kita tinggal 4 kilo. Apa rasanya setelah 15 menit? Kemudian 15 menit kemudian, lepaskan 1 kilo lagi, tinggal 3 kilo. Apa yang kita rasakan dalam tubuh kita? Mari kita lihatkan itu. Sampai kemudian selesai. Tidak ada lagi. Apa yang ada pada diri kita? Wow, wajah kita, badan kita akan terasa enteng dan nikmat. Berjalanlah di jalan. Dengan 5 kilo kita mengangkat, kemudian kita jalan, dan kita tidak ada lagi. Beban 5 kilo, kemudian kita berjalan. Apa bedanya? Begitu juga ketika tuntutan harus mendapatkan sekian. Katakan, saya akan berikan sekian. Yang kita punya, yang kita mampu. Pikirkan pikiran kita. Pikirkan pikiran kita bahwa ini yang saya punya. Bukan yang diinginkan orang lain yang kita nggak punya. Apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Tapi apakah saya tidak mendolimi keluarga saya? Bagaimana kita bisa mendolimi keluarga kita
kalau kita sendiri itu terdolimi. Bagaimana kita bisa mengklirkan keluarga kita, sedangkan kita sendiri terdolimi sama diri kita, keluarga kita, istri, anak, mertua, dan sebagainya. Tidak pernah mendolimi, kita yang merasakan. Kalau kita mengatakan tidak, kita mampu melakukannya, apa yang bisa kita lakukan? Saat itulah kita benar-benar menjadi seorang suami. Kita tahu apa yang harus kita lakukan. Ini adalah ketegasan pada dirinya. Insya Allah, apapun yang bisa kita lakukan, pasti kita bahagia. Coba perhatikan, lepaskan dulu beban kita, baru kita mau berpikir kemana. Lepaskan dulu, tapi jangan bermain sesuatu yang menambah beban. Jangan bermain sesuatu yang menyiksa diri kita. Jangan lakukan sesuatu yang kita ini akan terjerumus ke dalam yang Allah tidak inginkan. Jangan bermain. Tapi lakukan kebaikan. Pasti datang kebaikan itu kepada diri kita. Lepaskan beban kita. Ringankan pikiran kita. Tenangkan hati kita. Jadikan diri kita sesuatu yang baik. Lihat ketika seorang istri menuntut, minta sekian, jangan bayangkan sekiannya, tapi bayangkan apa yang bisa kita berikan padanya. Saya yakin ketika dia minta, misalkan dia minta 1 juta, kita kasih uang 200.000, insya Allah diterima. Dia membicarakan, ngomel ke sana, marah, buat apa, bagaimana saya bisa memakan seapa 2.000 untuk hari ini, buat anak sekolah saja berapa, buat ini berapa, buat itu berapa. Ribet pikirannya. Kita mau ikut keribetannya? Tidak. Dia berpikir yang ada. Terus dia akan lakukan yang ada. Ternyata yang 200.000 ini membuat dia ringan. Membuat dia tenang. Karena kita tidak perlu mempermasalahkan atau meresponnya atau kita bersibuk-sibuk diri. Kita paksakan ke sana, kita pinjam ke sana, hutang ke sana, hutang ke sini. Kita bebankan semua hidup kita untuk memenuhi. Sang istri cuma salah menu karena dia sendiri tidak tahu 1 juta untuk apa. Karena dia tidak memikirkan bagaimana prosesnya. Dapat dia lakukan habis begitu saja, menuntut lagi. Zaman ini sudah meningkat, mau segini nggak kurang, tambahin dong 1,5 lagi. Apa jadinya tuntutan-tuntutan itu? Tidak. Katakan di dalam diri, tidak. Saya akan berikan sesuai dengan apa yang ada pada diri saya. Katakan. Seperti itu. Kita mau lari dalam perang. Tidak. Saya akan hadapi. Apakah saya harus menikah lagi? Tidak. Karena kita sendiri lagi terpikirkan, terpuruk seperti itu. Mengapa seorang itu tidak mau melakukan? Ya kamu sendiri sedang beban. Kenapa dia harus membebankan pada dirinya? Ya nggak mungkin orang menikahi untuk beban. Tidak. Tapi kalau ketika seorang suami tenang, bahagia, meskipun kehidupannya kurang, Allah kirimkan seorang untuk meningkatkan perekonomiannya, insya Allah itu rahmat dari Allah. Itu rahmat dari Allah. Tapi kalau kita sedang terbebani, kemudian kita mencoba untuk menikah lagi, maaf, saya yakin dan sering terjadi yang tidak akan pernah selesai prosesnya dirinya. Yuk, ringankan dulu, selesaikan dulu, tegaskan dulu. Jadi seorang suami, satu saja jadi seorang suami keteteran. Bagaimana mau menjadi 2, menjadi 3? Satu aja dia sudah tidak berdaya. Bagaimana 2? Kuatkan dirinya menjadi seorang suami. Mau ngambil 2, 3, 4, Allah yang menentukan, bukan diri kita. Berarti bagaimana kita harus berani menjadi seorang suami dan tegas katakan apa yang saya bisa. Bukan apa yang dia bisa. Bukan apa yang anak istri menuntut. Tidak. Kalau kita tidak bisa, katakan tidak. Kalau kita bisa, katakan bisa. Itulah seseorang yang namanya suami. Insya Allah kalau ini terjadi, tidak akan pernah ada tuntutan. Dan kita tidak akan pernah yang mendolimi. Karena Allah tidak pernah membebankan diri kita.
Karena Allah tidak pernah membebankan diri kita. Ingat itu. Insya Allah. Terima kasih. He to be the best, now to be happy.